Hadirmu selalu ku nanti untuk mendekatkanku pada Ilahi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, damaikan hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di saat kita berpuasa di bulan Ramadan, banyak orang-orang kita yang beranggapan bahwasanya ketika kita puasa kita akan mengalami kondisi tubuh yang lemas. Ketika kita berpuasa kita akan mendapati kondisi kita yang lemah, nggak bersemangat, nggak bergairah. Ketika kita sedang berpuasa kita akan mengalami kondisi kita yang lagi-lagi malas untuk beraktivitas. Hal ini tidak terbukti bagi kaum mukminin yang tatkala mereka berpuasa, sebagaimana hadis sahih yang mulia Rasul bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sebagaimana yang mereka berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka mereka ini puasa tapi tetap mempunyai spirit yang sangat luar biasa di dalam dirinya. Karena ruhnya terisi oleh iman. Kekuatan-kekuatan di dalam dirinya sangat full. Dan lagi-lagi di bulan puasa, di bulan Ramadan, di saat umat Islam berpuasa, di saat kaum mukminin berpuasa, tapi di sini Allah menangkan mereka dalam satu pertempuran yang sangat luar biasa, yakni Ghazwatun Badar, perang Badar. Ini terjadi di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah, tatkala kaum muslimin dari Madinah, mereka Rasulullah mengajak sebahagian para sahabat dengan jumlah 313 orang untuk mengintimidasi kafir Quraisy yang mereka sedang membawa perlengkapan-perlengkapannya, bahkan tercatat ada 50.000 dinar. Yang akhirnya Rasulullah inginkan itu bersama para sahabat yang lainnya. Karena Rasulullah sudah merasa Islam sudah dihina, Islam sudah dijatuhkan nilai-nilainya. Mereka sudah menghina Allah, menghina Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lainnya. Mereka sudah mendiskreditkan Islam. Akhirnya keberangkatan Rasulullah dari Madinah menuju kafir Quraisy saat itu, yang mana Rasulullah mengarah kepada sumur Badar. Yang terjadi adalah Abu Sufyan mendengar apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, melakukan perjalanan dari Madinah bersama para sahabat. Akhirnya Abu Sufyan mengambil alih perjalanan kafir Quraisy, dibelokkanlah, dan akhirnya tanpa diniatkan dalam peperangan, berkumpullah mereka kafir Quraisy dan kaum mukminin berada di sumur Badar. Satu sama lain sudah berhadapan. Pertempuran sudah siap. Akhirnya yang menarik adalah kaum kafirin berhadapan dengan mukmin. 3 orang. Mereka menyiapkan pasukannya 3 orang. Yang hadir di tengah-tengah adalah ada dari kaum muslimin. Pertama, kafirin meminta bahwasanya saya tidak inginkan dari mereka adalah kaum Ansor yang maju ke depan. Mereka inginkan kaum Muhajirin. Akhirnya Muhammad Rasulullah SAW meminta Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abu Thalib, kemudian Ubaidah bin Al-Haris yang maju ke depan. Untuk apa? Berhadapan dengan Saibah bin Rabi'ah
Utbah bin Rabi'ah, Walad bin Utbah. Berhadapan, perang terjadi, duet terjadi, peperangan terjadi, pertempuran hebat terjadi. Akhirnya di saat adu ketangkasan inilah umat Islam menang. Dan setelah itu berkecamuklah peperangan terjadi di perang Badar. Tahukah kita, jumlah pasukan kaum muslimin ada 313 dan kaum kafir ada 1000 pasukan. Logika manusianya nggak mungkin jumlah 1000 bisa memenangkan. Nggak mungkin jumlah 1000 bisa nggak mungkin jumlah 313 bisa mengalahkan jumlah 1000 pasukan. Nggak mungkin. Pasukan kita kaum muslimin saat itu ada 313. Mustahil, hitungan logika manusianya akan mengatakan begitu. Tapi yang terjadi adalah Allah menangkan pasukan kaum muslimin. Kenapa? Ini terjadi di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Mereka sedang berpuasa. Ini sebuah catatan yang harus kita terima di dalam sejarah, bahwasanya di dalam Islam, di dalam sejarah yang sangat luar biasa, ternyata puasa akan menguatkan kita, baik itu dalam peperangan. Karena di balik ini ada hikmah sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Saya teringat bagaimana anak dari Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdurrahman ibn Abu Bakar. Abdurrahman ibn Abu Bakar di saat itu masih ikut bersama pasukan kafir Quraisy. Kenapa? Karena nggak hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya di saat itu setelah peperangan Badar, kemudian Allah hidayahkan Abdurrahman ibn Abu Bakar. Akhirnya dia menuju Madinah dan bercerita kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai ayahku, di saat perang Badar aku sengaja nggak mencarimu. Karena nggak mungkin seorang ayah membunuh anaknya, seorang anak membunuh ayahnya. Mana mungkin, mustahil." Tapi apa yang dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wahai anakku, di saat perang Badar sesungguhnya aku mencari engkau dan aku ingin membunuh engkau dengan tanganku sendiri. Dan aku nggak inginkan engkau dibunuh oleh sahabatku. Akhirnya aku memusuhi sahabatku. Kenapa? Ternyata ini salah satu asbabun nuzul turunkannya surah Al-Mujadalah ayat 22. Yang mana Allah sampaikan bahwasanya nggak mungkin ada kasih sayang di dalam diri kita kaum mukminin yang mana melihat orang-orang yang sudah menghinakan Allah, memusuhi Allah, kemudian orang ini ada kasih sayang di hati mereka. Bahkan diceritakan Abu Bakar dengan anaknya pun nggak ada sedikit pun kasih sayang. Kenapa? Karena anaknya memusuhi Rasulullah SAW. Anaknya menghina Islam, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dicabutlah rasa kasih sayang ini. Ini tercatat di dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Nah, menariknya adalah kita lihat bagaimana Umayyah bin Khalaf, seorang gembong pemuka kafir Quraisy, pun dia menghina Allah. Ini sebagai catatan buat kaum muslimin yang diantara kita sering tanpa disadari mendoakan orang-orang yang sudah menghinakan Allah. Mereka mengatakan nggak perlu kita kafirkan mereka, nggak perlu kita musuhi mereka, kita hidayah, kita doa sama mereka kepada Allah agar mereka diberikan hidayah. Ini salah kaprah sebenarnya. Kenapa? Karena sejarah sudah mencatat bahwasanya siapapun mereka yang menghina Allah nggak pantas didoakan mendapatkan hidayah. Pantas bagi mereka didoakan untuk kebinasaan. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Allah hinakan Abu Jahal, agar Allah hinakan Umayyah bin Khalaf, dan akhirnya yang terjadi adalah Allah matikan Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf di saat perang Badar. Ini Rasulullah mendoakan kebinasaan karena mereka sudah menghina Allah. Jadi buat teman-teman semua, sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mendengar ada seorang yang sudah jelas menghina Allah, kalau kita mendengar ada seorang yang sudah memusuhi Allah, nggak pantas lisan ini mengucapkan doa hidayah kepada mereka, nggak pantas. Yang pantas adalah mengucapkan doa terbaik kita agar Allah binasakan mereka, agar Allah hinakan mereka. Ini yang pantas. Karena ini tercatat di dalam sejarah, bahkan tercatat
di dalam hadis sahih mulia. Semoga kisah Ramadan ini, kisah sejarah ini membangkitkan kita untuk senantiasa agar kita mempersiapkan diri kita terus-menerus menolong agama Allah tanpa kita sadari, yakni dengan jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum wa faqakumullahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.